Assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed. Ketik BM ya, seperti yang ada di topi saya, ketik BM spasi Agus Speed. Nah, aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, ditonton ya. Nah, seperti itu. Sekian infonya, terima kasih. Halo guys ya, ini penampakannya ya setelah saya bongkar ya, bisa dilihat. Hitamnya bukan main guys ya. Oke, langsung bocor ya hasilnya ya, langsung keluar olinya seperti itu. Nanti kita cek dulu hasilnya guys ya. Oke, seperti itu, kotor ya, nanti kita bersihkan, kita kasih putih kembali. Oke, setelah itu dilihat bagian bak mesinnya guys ya, kotorannya ya luar biasa ya, bekas rembesan oli segala macamnya ya, kotoran pasir segala macam. Oke, nanti kotorannya ini semua yang bagian di sini yang enggak karu-karuan begini ya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, nanti saya bersihkan semua bersih. Nanti ini juga saya kasih bersih kembali, enggak kotor begini ya, penuh oli kotoran ya. Oke, setelah itu bagian kampas gandanya guys, tipis, mau habis sudah, jadi harus kita tawarkan dulu ke pelanggan tersebut. Itu kalau bagian panel masih bagus guys ya, masih bagus, tidak ada keretakan. Oke, mantap. Nah, setelah itu loncengnya ini ya guys ya, loncengnya ini yang sering kalian pertanyakan, menimbulkan geredek ya, tunggu sebentar ya, saya perlihatkan. Ini yang sering menimbulkan geredek ya. Oke, bisa dilihat. Oke ya, tuh ya, pasir-pasir debu yang menumpuk di sudut itu yang bikin geredek motor. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu bagian kita cek kembali karena ininya dia minta ganti ya. Setelah itu bagian rumah rollernya ya, kita lihat. Oke, rumah rollernya nanti kan juga diganti nih dengan yang custom ya. Kalau rollernya masih bagus guys ya, nggak ada peyang ya, ada peyang sedikit cuman nggak begitu ya. Oke, masih bagus rollernya. Nah, nanti kita bersihkan dulu bagian tutup rumah rollernya guys ya, yang kotor-kotor begini ya. Nah, nanti kita bersihkan semua yang beroli nggak karu-karuan begini ya. Oke, setelah itu langsung kita pasang. Oke, itu dulu infonya. Sekian infonya, terima kasih. Halo, assalamualaikum guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya, ketik BM spasi Agus Speed supaya bisa mendapatkan info terbaru dari Mas Agus ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe guys ya. Nah, saya kali ini akan menjelaskan tentang upgrade CVT untuk motor Mio Soul 125 lampu putih LED setara dengan mesinnya Mio M3 X-Red 125 Mio S, sama ya, yang cc 125 seperti itu. Nah, berikut ini saya penjelasannya satu-satu ya, saya terangkan. Nah, ini untuk dari yang ini, yang orinya tampak sebelah kiri yang ori, yang tampak sebelah kanan yang upgrade CVT ya, jambakan setan ya, seperti yang ada di spanduk saya, spanduk bengkel saya seperti itu. Terutama per dulu ya, per CVT setahu saya yang standar ini 1000 kekuatannya, 1000 RPM ya. Kalau yang Alfa marketnya ini yang edisi racing ya, seperti itu ya, bahasanya enaknya seperti itu aja. Ini kalian kasih yang 1500, jangan yang 2000, nanti mesinnya bisa berteriak ya, gak karu-karuan ya. Cukup yang 1500 saja cukup. Oke. Setelah itu
di mangkok kopling ganda ya, mangkok kampas ganda atau lonceng ya orang bilang ya. Nah itu yang kedua ini langsung dipesankan langsung ya, untuk yang loncengnya yang tipe berlubang ya, menghilangkan gredek ya, gredek getar saat jalan. Oke, seperti itu. Solusinya sudah bagus yang ini. Yang ketiganya kampas gandanya guys. Kampas gandanya ini kecil. Saya punya menggunakan kampas gandanya NMAX dengan kode 2DP ya. Saya kasih lihat, saya perlihatkan supaya kalian paham guys ya, tidak ngawur dan bagaimana gitu ya. Saya jelaskan. Oke, saya sejajarkan guys ya. Saya kasih contoh satu dulu. Bisa dilihat perbedaannya. Yang ini batasnya dari kampasnya ini dari sini guys, dari sini sampai ke sini saja, sedangkan punyanya NMAX dari sini sampai ke sini ya. Oke, itu bisa dihitung dengan menggunakan jangka sorong ya, seperti itu. Jangka sorong untuk mengatur apa namanya, mengukur kepanjangannya si kampas tersebut ya. Ini walaupun kita tanpa mengukur menggunakan jangka sorong, kita sudah tahu perbedaannya sangat signifikan ya guys ya. Nah oke, ini batasnya dari sini sampai ke sini, sedangkan punyanya NMAX dari sini sampai ke sini ya. Lumayan ya, ada perbedaan berapa mili nih guys ya. Nah itu gunanya supaya dia lebih menggigit guys ya, lebih menggigit di mangkok koplingnya atau di loncengnya, seperti itu. Nah setelah itu puli depan rumah rollernya ya, pasangannya ya, langsung dibubut keruk rumah jalur roller ya. Oke, sudah dikeruk rumah jalur rollernya seperti itu. Sudah dibubut juga. Saya kurang tahu dari si pemilik motor ya, pesannya yang berapa derajat ya, 13,5, 13,6, 13,7, 13,8, saya kurang tahu ya, seperti itu. Karena dari orangnya sendiri yang pesan, dia minta di-upgrade dengan bengkelnya Mas Agus, seperti itu. Sudah, ini sudah. Sekarang pernya, per aslinya Miosol digantikan dengan punyanya Beat karburator yang lama ya. Ini dia lebih empuk guys, pernya dia lebih empuk, lebih bagus ketimbang yang orinya ini ya, seperti itu. Setelah itu roller ini dia saya timbang guys ya. Tunggu sebentar. 2000 years later. Racingnya ya, seperti itu yang sudah dibeli ya. Oke, 10 ya, 10 juga, cuman dia 10,19. Oke, 10,19. Oke, 10. Filter udara ini yang sudah rusak, seperti biasanya yang sudah saya jelaskan, saya ganti dengan yang baru. Oke, selesai ya. Penjelasan di sini semuanya sudah selesai. Oke, beres. Yang di sini juga sudah selesai ya, sudah saya jelaskan rumah dikeruk, rumah jalur roller, papas bubut derajat kemiringan. Oke, sepasang ya. Oke, rollernya juga sudah, ringnya juga ada tambahan guys ya. Oke, supaya dia meningkatkan performa ya. Seperti itu. Pennya juga sudah saya jelaskan, ini anti gredek. Banyak orang bilang, Mas Agus kenapa sih motor itu bergetar saat jalan? Nah di sini permasalahannya guys, di loncengnya itu, ini contohnya saya perlihatkan itu ya, banyak debu yang menumpuk. Oke, nah bisa dilihat, nah dia menumpuk di bagian sudut di sana ya. Oke, bisa dipahami. Setelah itu kampas ganda tadi juga sudah, punyanya NMAX yang lama guys, bukan NMAX yang baru dengan kode 2DP. NMAX yang tahun 2019 2020 ya, seingat saya ya. NMAX yang pertama, bukan NMAX yang baru. Kalau NMAX yang baru 2021 2022 itu pendek guys, kecil. Kalau yang NMAX yang lama dia panjang. Nah jangan salah pilih. Oke, seperti itu. Nanti langsung saja dipasang kancing-kancingnya ya, seperti biasa sesuai urutannya kayak gitu. Ininya juga bagian anunya ya,
puli di belakangnya ini ya dibersihkan semua, yang kemarin kotor sudah saya bersihkan semua. Oke, sekarang kita tinggal rakit guys ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini sesuai dengan spanduk saya, kalau saya namakan ini upgrade CVT yang tipe kelas C ya. Seperti itu, karena dia ini belum full ya, belum full karena apa, funbelnya juga bukan yang racing punya, yang ori ya. Ya bagus juga guys ya, yang ori bagus juga, nggak malah lebih kuat ya kalau yang ori ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita pasang, kita lihat hasilnya ya. Ini motor sudah saya bongkar, kemarin yang hitam kotor nggak karu-karuan sudah saya cuci semua bersih, mengkilat ya guys ya. Bengkel saya mengutamakan kebersihan adalah nomor satu, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kalau bengkel saya nggak bersih, silahkan ngopi dulu ya, dibanyakin ngopinya dulu guys ya, supaya paham ya, seperti itu. Kalau saya mengutamakan kebersihan guys bengkel saya, seperti itu. Kemarin yang hitam penuh oli nggak karu-karuan bocor sana sini sudah selesai, sudah kelar, putih mengkilat daripada yang di luarnya. Yang di luarnya ini berlumpur, dia belum nyuci ya. Masih bersih saya punya ya. Yang dari dalamnya yang kotor luar biasa selesai. Oke, langsung saja kita pasang. Sekian infonya, terima kasih. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah saya pasang ya, hasilnya seperti ini. Nah nanti bisa dilihat sesuai dengan spesifikasi yang saya jelaskan tadi ya, upgrade CVT ya, untuk meningkatkan performa motor ya. Motor standar menjadi enak ya, melebihi daripada standarnya beberapa persen guys ya. Oke, loncengnya yang apa, anti gredek yang sudah tipe berlubang, yang sudah di custom ya, untuk menghilangkan getar saat start awal ya. Motor kalian kalau suka getar, nah itu karena banyak debu guys ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini dia sudah membelikan apa namanya, mangkok lonceng tipe custom ya. Oke, beres, selesai, hilang masalah gredek, selesai. Versi VT nya yang 1500 sudah selesai, beres, sudah dipasang semua. Kampas gandanya NMAX yang 155 yang lama ya, dengan kode 2DP selesai. Pokoknya bagian belakang ini mantap, sudah jos ya. Kampasnya diganti, loncengnya diganti ya, pernya juga sudah diganti, sudah semuanya. Funbelnya masih yang pakai yang standarnya aja ya, masih Orion. Setelah itu puli depannya, apa namanya, rumah rollernya ya, sama kipasnya ya, pasangannya ya, sudah menggunakan apa, rollernya yang berat 10 gram ya, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu sudah saya kencangi semua bautnya, jangan lupa teman-teman dikencangi semua, dibersihkan semua. Kalau sudah bersih semua baru kita coba ya, kita starter. Oke, starter. Oke, mantap sudah ya. Oke, mantap. Oke, langsung kita coba gas tinggi guys ya.
sudah mantap guys, sudah boleh dicoba di jalanan ya. Nah itu akselerasinya sudah mantap ya, sudah naik di atas ya, bagian fumble-nya ya. Yang di belakang fumble-nya sudah naik ke atas ya. Kalau untuk performa itu, kalau dia yang depan itu fumble-nya harus turun sedalam-dalamnya. Kalau yang belakang harus naik setinggi-tingginya ya, paling tidak di atasnya ini ya, seperti itu. Itu artinya sudah bagus ya performa seperti itu ya. Kalau yang belakang fumble-nya paling atas, naik ke atas. Kalau yang depan turun sekecil-kecilnya, sedalam-dalamnya. Oke. Sekian dulu infonya dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, ditonton guys ya, supaya bisa mendapatkan info terbaru dari Mas Agus. Oke. Sekian infonya, terima kasih.